Pada Senin 21 November 2022, wilayah Kabupaten Cianjur dilanda bencana gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Barat terjadi gempa di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Besar bermagnitudo 5,6 pada Senin kemarin. Sangat terasa kuat sampai wilayah Jakarta dan Bandung. Menanggapi kondisi ini, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dengan sigap mengeluarkan surat keputusan Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang berlangsung sejak 21 November hingga 20 Desember 2022. Pak Bupati langsung mengeluarkan surat edaran terkait kebencanaan. H+2 itu sehubungan dengan belum adanya bantuan-bantuan dari Kabupaten Cianjur ataupun dari pemerintah-pemerintah yang lainnya, khususnya untuk logistik terkait dengan kebencanaan. Oleh karena itu, pemerintah desa langsung bisa menggunakan dana desa untuk penanggulangan bencana, khususnya untuk menyediakan logistik. Dengan adanya gempa bumi itu dituntut untuk adaptif dalam perencanaan program yang memang itu berdampak bagi seluruh masyarakat. Pada awalnya di tahun 2022 kita tidak menganggarkan untuk mitigasi bencana, tetapi ketika memang melihat bencana alam yang terjadi di Cianjur itu sendiri, dengan secara cepat, dengan tanggap kita melaksanakan Musdesus, kita melihat terhadap bagaimana Permendes Nomor 16 tahun 2019 secara teknis mekanisme yang dilakukan di lapangan dengan pendekatan right based approach, di mana kita melibatkan bagaimana unsur masyarakat secara partisipatif, kemudian akuntabilitas, kemudian non diskriminasi dan kesetaraan. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa mengamanatkan bahwa desa dapat melaksanakan musyawarah desa insidental yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak. Pengambilan kebijakan dana desa tersebut dianggarkan salah satunya adalah ini bagaimana desa berperan aktif dalam rangka menanggulangi bencana ya. Kami beserta seluruh jajaran perangkat desa, BPD, dan LPM dan lainnya, kami mengadakan Musdes bersama penanggulangan bencana ini. Ya. Bentuk pemanfaatan dana desa tersebut salah satunya adalah penyediaan logistik, pertolongan pada korban, kemudian pengadaan tim siaga bencana, kemudian juga pembersihan lingkungan atau puing-puing yang memang sudah berserakan. Kami mengambil keputusan karena memang dalam perubahan 2022 juga berkaitan dengan adanya bencana ini, kami mengadakan semacam musyawarah khusus. Kami mengundang para tokoh masyarakat, BPD, juga yang berkaitan dengan para ulama gitu. Juga yang terakhir yang berkaitan dengan petunjuk dari pemerintah Kabupaten Cianjur, di mana kita tetap senantiasa menjaga daripada penggunaan dana ini harus sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dalam mengawal penggunaan dana desa agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemerintah desa dibantu oleh pemerintah daerah, tenaga ahli dan pendamping desa mengawal pelaksanaan musyawarah desa khusus terkait pengalokasian dana desa untuk penanganan bencana gempa bumi di tahun 2022. Tugas pokok fungsi PMD itu adalah pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari pusat, yaitu dana desa khususnya. Tugas kami sebagai pendamping di kegiatan ini, kita mengawal dan mensosialisasikan kepada desa untuk secepatnya mengadakan musyawarah desa dan untuk musyawarah dusun untuk kegiatan mitigasi bencana. Dana desa sangat bermanfaat dan dirasakan kehadirannya bagi masyarakat desa. Adanya dana desa ketika kondisi darurat seperti bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur membantu penanganan dampak yang ditimbulkan
khususnya saat bencana berlangsung. Dana desa yang kami pergunakan di tahun 2022 setelah kami melaksanakan musyawarah desa khusus dan mendapatkan satu keputusan untuk mereconversing anggaran, itu kami mereconversing anggaran sebesar 67 juta sisa dari penanganan COVID. Nah, dari 67 juta ini kami melaksanakan penanggulangan tanggap darurat khusus untuk bencana gempa. Di antaranya kami mendirikan dapur umum. Kami melayani masyarakat yang terdampak bencana gempa itu untuk makan siang dan malam. Kemudian kami mendistribusikan sembako ke titik-titik sasaran di mana memang membutuhkan sekali pangan. Kemudian kami mendistribusikan sandang seperti pakaian, kemudian selimut dan obat-obatan. Kemudian untuk teknis penyaluran, ketika sudah dialokasikan dari dana desa untuk mitigasi bencana, kita menganggarkan sebesar 30 juta untuk mitigasi bencana pada tahun 2022, itu dilaksanakan pemberian sembako. Bagaimana teknis pemberian sembako itu sendiri dilaksanakan kita per RW diberikan diberikan jatah yang memang itu telah dihitung bagaimana banyaknya penduduk, kemudian kebutuhan-kebutuhan seperti balita, kan itu beda kebutuhan-kebutuhannya. Kita mengambil data-data dari bidan desa, berapa balita yang ada di desa, berapa ibu hamil, sehingga apa yang diberikan terhadap masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka dari itu, dengan adanya dana desa, itu terbantu terhadap masyarakat yang ada di desa. Karena dengan bisa secepat itu kita melaksanakan atau memberikan terhadap masyarakat desa dengan cara musyawarah desa, dengan singkat bisa kita memberikan bantuan terhadap masyarakat desa. Alhamdulillah dulu ada bantuan dari desa, semacam sembako, itu beras, minyak, itu ada lah gitu buat di tenda itu. Alhamdulillah. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam masih menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023. Jenis kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam yang didanai oleh dana desa tentunya harus sesuai dengan kewenangan desa. Baik, untuk anggaran 2023 ini, Desa Mekarsari itu mendapatkan 1.141 juta sekian ya. Anggarannya dipakai yang pertama untuk BLT dana desa itu, yang kedua untuk ketahanan pangan, kemudian yang ketiga pengembangan wisata, dan yang terakhir adalah penanggulangan pemulihan bencana ini ya sebesar 70 juta. Nah, yang 70 juta ini salah satunya digunakan yang pertama itu pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian kegiatan tanggap darurat, kemudian penyediaan tempat pengungsian, kemudian pembersihan lingkungan dari puing-puing ya, kemudian penanggulangan bencana alam dan non-alam. Dan yang keduanya yang berkaitan dengan alokasi dana desa untuk di tahun 2023 ini juga berkenaan dengan adanya penanggulangan bencana di wilayah, terutama yang berkenaan dengan permasalahan bencana di desa sekitar kita ini, yaitu seperti misalnya bencana yang berkaitan dengan banjir ataupun longsor ataupun yang berkenaan dengan bah ataupun air bah. Dana desa tahun 2023 untuk Desa Palasari kami anggarkan selain untuk BLT itu sebesar 11%, kemudian untuk ketahanan pangan 20% dan selebihnya itu untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan. Untuk mencegah dan mengatasi bencana tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dengan mengikuti pembuatan analisis risiko bencana, mengikuti pendidikan, pelatihan, sosialisasi penanggulangan bencana, serta bekerja sama mewujudkan kesiagaan terhadap bencana berbasis komunitas. Semakin besar partisipasi masyarakat, maka akan semakin besar tingkat kesuksesan dalam mencegah dan menangani bencana yang dialami masyarakat.